kaum bapak dan kaum ibu jamaah sholat tarawih Masjid Ikhwatul Muslimin yang saya hormati dan yang saya banggakan. Adapun judul yang kita ambil pada malam ini, puasa menumbuhkan kejujuran. Ramadan adalah bulan pendidikan, di antaranya pendidikan kejujuran. Jujur adalah sejalannya antara isi hati, isi perkataan, dan isi perbuatan. Kalau ada orang yang bisa membuat apa yang ada di hatinya, itulah yang keluar dari lisannya. Lalu apa yang keluar dari lisannya, itulah yang dia jadikan panduan dalam dia melakukan tindakan. Insya Allah termasuklah dia orang yang jujur. Jujur adalah perbuatan terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pada surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu beserta orang-orang yang benar, beserta orang-orang yang jujur. Kaum bapak dan kaum ibu yang berbahagia, ada seorang ulama besar, ulama sufi di zaman Bani Umayyah yang bernama Hasan al-Basri. Suatu hari berjalan ke pinggiran kota, bertemu dengan seorang pemuda yang ditugasi oleh seorang yang kaya untuk mengurusi ternak berupa kambing ratusan ekor. Lalu sang ulama tadi bertanya, hai anak muda, berapa gaji yang kamu terima untuk memelihara kambing sebanyak ini? Dijawabnya, dan angkanya tidak mahal, cukup murah diukur ketika itu. Lalu sang ulama menawarkan, apa pendapatmu kalau aku berikan pada kamu uang, tapi jual kepada saya kambingnya satu, kasih saya kambing satu, kemudian nanti saya bayar dengan harga yang mahal dan tidak usah kasih tahu kepada yang punya kambing, supaya kamu dapat uang. Apa jawab pemuda itu? Apabila saya jual kepada bapak satu ekor, betul pemilik kambing ini tidak mengetahuinya, akan tetapi saya ingin dapat upah dua. Yang pertama dari yang punya kambing, yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saya jual tanpa sepengetahuan dari yang punya kambing, otomatis pastilah tidak akan saya dapat lagi upah atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang jujur. Secara duniawi, keuntungan dari menipu hanya sesaat, tapi keuntungan dari kejujuran berlipat ganda sampai akhirat. Oleh sebab itu, sudah sangat banyak kisah-kisah orang yang berhasil dikarenakan kejujuran. Ada seorang yang merantau dari kampung yang jauh dari Pekanbaru, tiba di Pekanbaru jadi kuli bangunan, sekolah hanya SMP. Setelah itu, karena tidak punya posisi pada proyek itu, ia ditugasi menjaga bedeng. Menjaga bedeng sewaktu tukang-tukang yang lain pulang di sore hari, dia masih tinggal di situ dan tidur di situ menjaga barang, menjaga bedeng. Bulan pertama menjaga bedeng, bulan kedua terus, bulan ketiga terus, sampai selesai proyek. Jadi setelah bedeng dibongkar, semua tukang-tukang sudah bersiap-siap mau pulang, mau pindah mencari pekerjaan yang lain. Oleh kepala kantor bertanya kepada bapak yang satu ini, kamu jangan mencari tempat yang lain,
cari lanjutannya supaya kamu tetap di sini. Rupanya si kepala kantor sudah memperhatikan bapak yang satu ini. Setelah orang pulang dari bekerja, kawan-kawannya sudah pulang, ia masih terus di situ mencari-cari apa yang perlu dikerjakan. Dibersihkannya lingkungan di situ, disapanya orang yang datang, apa yang bisa ia lakukan selalu ia lakukannya. Jadi singkat cerita, ia pun diberi pekerjaan lanjutan. Kawan-kawannya sudah pulang, ada yang mendapat pekerjaan yang baru, ada yang pindah ke kampung halaman balik, tapi yang satu ini lama kelamaan bapak yang berbahagia diangkat menjadi pegawai, sekarang pejabat dia di salah satu dinas. Bapak ibu yang berbahagia, apa yang membuat kesuksesannya di dunia tadi? Kejujuran. Orang yang jujur kemudian dia dapat kesuksesan di dunia, insya Allah di akhirat dia juga pasti akan dapat. Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang bisa jujur? Oh, rupanya Bapak Ibu yang berbahagia, jujur ini kalau jujur kepada manusia masih bisa berpura-pura, tapi ada satu kejujuran yang tidak bisa ditipu dan tak bisa dibohongi, yakni kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran pada manusia, makin sepintar-pintarnya manusia masih ada kemungkinan ditipu. Kadang-kadang yang pintar ditipu oleh orang yang bodoh. Di lain waktu orang bodoh ditipu oleh orang yang pintar. Kadang orang yang kaya ditipu oleh orang yang miskin. Di lain kesempatan orang yang miskin ditipu oleh orang kaya. Masih bisa ditipu-tipu kalau untuk manusia. Maka ada cerita suatu hari seorang yang miskin tidak punya uang, kemudian ada beras di rumahnya sebanyak 2 kilo di dalam plastik, dibawanya ke warung untuk dijual. Oleh yang punya warung ditimbangnya kurang 2 on. Pak, Bu, beras ini tidak bisa saya bayar dengan ukuran 2 kilo karena kurang 2 on. Apa jawab si ibu yang mau menjual beras? Beras ini saya beli di warung ibu dan tidak jadi saya pakai, belum juga diambil sedikit pun, dan sudah lama saya berlangganan di warung ini dan tak terhitung lagi berapa kali timbangan yang saya terima dari sini. Jadi rupanya ada orang kalau ia menjual boleh kurang, tapi kalau ia membeli tak boleh kurang. Itu kalau berurusan dengan kejujuran pada manusia. Maka siapa yang mau jujur yang sesungguhnya, kejujuran yang ia ukur bukan hanya kepada manusia, akan tetapi kejujurannya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didapat melalui puasa. Sepembohong apapun orang yang puasa, sepembohong apapun bapak yang puasa, tetap ia tidak akan makan sendirian walaupun tidak tahu ini. Karena ia yakin dimanapun ia makan, ia minum sesedikit apapun dan dimanapun kapanpun, tidak pun tahu orang banyak, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Maka orang yang puasa adalah orang-orang yang jujur. Orang yang puasa adalah orang yang merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasinya, melihatnya,
kita pertahankan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada saat kita berpuasa, tapi pada saat kita sholat juga diawasi oleh Allah, pada saat kita bekerja juga diawasi oleh Allah, kita di rumah diawasi oleh Allah, sehingga tidak ada sedikit pun di hatinya ingin menipu, ingin membohongi orang lain. Maka insya Allah akan bermanfaatlah puasa ini sampai setelah Ramadan selesai. Dan inilah yang kita inginkan. Apabila Ramadan telah mendidik kita untuk berbuat jujur, kiranya dampak dari kejujuran akan bisa kita pertahankan, tidak hanya pada Ramadan, tapi termasuk setelah Ramadan selesai. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa kita dengan penuh keikhlasan, sehingga hikmah dan manfaat yang didapat dari puasa berkepanjangan dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.